Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-14 dengan topik bagaimana kita bisa memahami cara Allah menyelamatkan manusia. Di bagian pertama, dengan subtopik dosa merusak gambar atau citra Allah. Untuk mempermudah kita mengikuti video ini, maka kita memulai dengan bagaimana dosa itu muncul dan bekerja. Dengan demikian, kita bisa melihat target Allah yang sebenarnya ketika menyelamatkan manusia. Konsekuensinya, kita tidak disibukkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini. Sudah diselamatkan, tetapi mengapa orang Kristen masih melakukan dosa? Atau Yesus Kristus sudah menebus dosa di kayu salib, tetapi dosa masih tetap ada di dunia ini. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, dosa adalah segala perbuatan yang menentang perintah Allah. Jadi, kita harus sadar bahwa Allah adalah segalanya, sebagaimana dipersaksikan di Kolose 1 ayat 16, bahwa segalanya di dalam Yesus Kristus. Inilah pembukaan kita untuk kita bisa menapak lebih jauh lagi. Saudara-saudara yang terkasih, konsep pikir kita tetap harus teratur bahwa sekalipun ketiga hal ini tampak terpisah, tempat kejadiannya serta cara terjadinya, tetapi ketiga hal ini tetaplah berada di dalam kontrol Allah. Sekalipun memungkinkan, Allah tidak mau mencampurinya. Dengan memahami ini, kita mengerti bahwa seluruh alam semesta ciptaan ini berada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan baru mau campur tangan apabila hidup kita condong kepada hati Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah mengotak-atik Tuhan dengan konteks keterbatasan pikir kita. Karena Tuhan tahu segala perkara, kita tidak perlu mengatur Tuhan bagaimana menyelamatkan dunia ini. Yang lebih fatal, jangan pernah memiliki pemikiran bahwa kita mampu menyelamatkan diri dengan konsep yang kita ciptakan sendiri. Semua itu tidak berguna, karena segalanya ada di dalam Yesus Kristus, sehingga yang berlaku hanyalah hukum warga negara sorga yang hanya bisa kita peroleh dengan mengikuti cara Tuhan. Artinya, untuk bisa selamat hanya melalui satu cara, yaitu mengikuti Dia, pemilik sorga itu. Dia yang bolak-balik datang dari sana untuk menyatakan dirinya pada kedegilan manusia. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita paham manusia jatuh ke dalam dosa karena memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika manusia pertama itu, yaitu Adam dan Hawa, masih berada di Taman Eden, yaitu suatu tempat yang boleh kita katakan bagaikan miniatur sorga yang pertama yang ditempatkan Allah di bumi. Miniatur sorga yang kedua yang kelak ada di bumi adalah kerajaan 1000 tahun yang bisa saudara temukan videonya di season 6 di kanal kita ini.
Pembelajaran penting lain yang harus kita pahami, manusia itu diciptakan Allah di bumi. Kita ulangi, di planet bumi, bukan di sorga. Manusia ditempatkan Allah di Taman Eden, yang keindahan alamnya bagaikan sorga. Semua data ini harus kita ungkap di awal, agar tidak mendistorsi cara pikir kita untuk mengetahui seperti apa cara Allah menyelamatkan manusia, yang akan kita sajikan sebanyak 4 bagian dalam 4 episode. Saudara-saudara yang terkasih, para saudara yang memiliki mindset yang keliru tentang itu segera merubah pemikirannya. Karena saudara akan kesulitan untuk memahami kisah Adam dan Hawa yang sebenarnya. Kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa ini diungkapkan dengan jelas di Alkitab, yang bisa kita ikuti secara lengkap di kitab Kejadian 3. Peristiwa kejatuhan ke dalam dosa ini membuat Allah sangat sedih. Karena Allah tahu bahwa manusia tidak mengerti apa yang diperbuatnya. Manusia baru bisa menyadarinya dengan segala konsekuensi yang diterimanya akibat kejatuhan. Satu hal yang penting, Allah tidak ingin berlama-lama untuk memulihkan seluruh ciptaannya, yang salah satunya adalah manusia. Di samping itu, Allah tidak ingin iblis menginjak-injak kehormatan Allah seenak perut iblis, sekalipun hanya melalui berupa barang ciptaan. Jadi, targeting Allah adalah memulihkan seluruh ciptaannya, karena lambat laun akan berpengaruh ke seluruh ciptaan yang lain. Tujuan Allah agar seluruh ciptaan kembali memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, konsekuensi manusia jatuh ke dalam dosa dapat kita lihat sebagaimana kesaksian Alkitab yang dapat kita ringkas sebagai berikut. Yang pertama, manusia mengalami kematian. Yang kedua, manusia memperoleh dosa warisan. Yang ketiga, ular akan merayap dengan tubuhnya dan akan memakan debu tanah. Yang keempat, tanah akan mengalami kerusakan. Yang kelima, rusaknya relationship antara Allah dan manusia. Yang keenam, manusia tidak memiliki kemungkinan untuk masuk ke sorga tanpa pertolongan Allah. Dari sini kita bisa melihat efek melanggar sebuah perintah berupa larangan yang sederhana bisa membuat seluruh dunia terguncang. Pelanggaran itu ternyata berpengaruh ke seluruh alam semesta. Ini memperlihatkan betapa absolutnya perintah Tuhan yang harus diikuti oleh seluruh ciptaannya. Ternyata seluruh ciptaan Allah memiliki konektivitas. Ini membuktikan bahwa seluruh proses penciptaan itu ternyata dilakukan oleh satu pribadi yang sama, baik ciptaan yang hidup maupun yang mati. Pembelajaran ini membuat kita paham ternyata citra Allah itu tidak hanya diberikan kepada manusia semata, tetapi juga bagi seluruh ciptaan Tuhan. Memanglah,
segala yang ada di dunia ini seluruhnya dikendalikan Allah secara absolut. Sekalipun demikian, Allah tetap bisa dipengaruhi oleh karakter yang ada di dalam dirinya sendiri. Dan hanya karakter inilah yang bisa mempengaruhi Allah. Realita ini memperlihatkan sebuah bentuk kehidupan yang dinamis. Iya, Allah orang Kristen adalah Allah yang hidup. Saudara-saudara yang terkasih, untuk 3 konsekuensi yang pertama memiliki keterkaitan hanya pada pihak yang bersengketa, yaitu manusia dan ular sebagai representasi iblis. Sedangkan untuk nomor 4 memperlihatkan dampak yang meluas dari akibat dosa, yaitu ke alam semesta yang diwakili oleh tanah. Sebenarnya masih ada konsekuensi yang lain yang diperlihatkan nomor 5 dan 6, yaitu rusaknya relasi antara manusia dan penciptanya, di mana citra Allah di seluruh ciptaan Tuhan tidak mampu lagi memancarkan cahaya kemuliaan Allah dari setiap ciptaan Allah secara sempurna, dikarenakan cahayanya tertutup oleh dosa maupun dampak dari dosa. Jadi, bukan citra Allah yang rusak, karena citra Allah itu sendiri tidak dimungkinkan rusak. Karena itu adalah milik Allah sendiri yang ditempatkan Allah di setiap ciptaannya. Untuk manusia, citra Allah ini disebut Alkitab sebagai pelita Tuhan atau roh manusia. Roh manusia ini ditempatkan Allah di dalam hati manusia dan akan kembali ke Allah bila manusia mati. Dengan demikian, sekarang semakin jelas bahwa Allah memiliki kepentingan untuk menyelamatkan manusia dengan tujuan memulihkan citra Allah dari seluruh ciptaannya. Dan Allah menempuh jalan salib bagi Sang Anak Allah atau Sang Firman Allah yang sudah dinubuatkan sejak Kejadian 3 ayat 15. Di saat Allah menjanjikan juru selamat dan semua nubuat berujung di sosok Adi Kodrati yang disebut Mesias atau Yesus Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia. Saudara-saudara yang terkasih, di episode-episode sebelumnya sebenarnya topik ini sering kita bahas. Tidak mengapa kita mengangkatnya kembali, karena ini adalah prinsip keselamatan yang sangat penting bagi orang Kristen. Cara yang kita lakukan ini adalah cara yang paling baik, dikarenakan kita menganalisisnya dengan tidak mengabaikan 5 karakter dasar Allah, yaitu Maha Kekal yang selalu hadir di dalam kehidupan umatnya, Maha Adil, Maha Kudus, Maha Kasih, dan Maha Kuasa, yang ternyata turut berperan pada proses penyelamatan manusia yang kita artikan sebagai pemulihan citra Allah yang dilakukan Allah dengan cara Allah sendiri. Dengan demikian, kita terhindar dari kekeliruan paham mengenai bagaimana Allah bekerja. Saudara-saudara yang terkasih, dosa bagaikan virus
melanda seluruh manusia. Satu manusia pun tidak ada yang tidak terkena virus dosa ini. Sekali lagi kita katakan, seluruh manusia berdosa. Apapun cara yang dilakukan manusia tidak akan pernah menghilangkan dosa. Tetap saja dosa melekat pada diri kita. Bahkan terkadang kita menanti suatu saat yang ditanamkan di dalam kepala kita bahwa pada waktu tersebut yang kita sebut hari raya yang terjadi sekali dalam setahun, dosa kita terhapus. Kita dikatakan akan kembali seperti bayi. Realitanya, ternyata dosa itu tetap ada di dalam diri kita dan tidak pernah sebenarnya pergi atau hilang dari dalam diri kita, walaupun sekejap. Tetap kita berjuang sendiri untuk sebuah ketidakpastian dengan terus berbuat baik agar timbangan kita menunjukkan bobot atau nilai kebaikan yang lebih besar daripada keburukan selama hidup di dunia ini. Bagaimana menurut saudara dengan cara keselamatan seperti itu? Di mana peranan Allah itu dalam menyelamatkan manusia apabila segalanya tergantung aktiviti manusia itu sendiri? Padahal kita paham, setitik noda saja di dalam diri kita tidak bisa kita bawa ke rumah Allah atau ke surganya Allah. Disinilah diperlukan perkenanan Allah kepada manusia. Inilah beda pola penyelamatan yang diperoleh oleh umat Kristen melalui pengorbanan yang dilakukan Yesus Kristus hanya satu kali untuk selamanya, tidak berulang-ulang setiap tahun. Saudara-saudara yang terkasih, Alkitab bersaksi, kita tidak akan pernah mampu menyelamatkan diri kita sendiri, sebaik apapun kita. Mengapa? Karena dosa itu tetap ada. Jalan satu-satunya hanyalah mengakui dosa kita dan memohon pengampunan dari Allah. Mengapa kita harus memohon ampun? Tujuan kita semua sama, ingin hidup di sorga. Jalan satu-satunya hanya mengenali pemilik sorga itu, lalu memohon ampun. Maka Allah tidak akan mengingat-ingat dosa kita lagi. Artinya, ketika kita sudah berada di pintu sorga, yang dilihat Sang Bapa hanyalah wajah Sang Anak yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Jadi, penghalang yang bernama dosa itu sudah dilupakan Allah karena keberadaan Yesus Kristus di dalam diri kita. Sedangkan alam semesta dan segala isinya yang sudah rusak ini kelak akan diganti Allah dengan langit dan bumi yang baru. Inilah prinsip penebusan yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak boleh lagi terpaku pada dosa, melainkan bergerak dinamis, semakin menjauhi dosa dengan mengandalkan persekutuan dengan Roh Kudus. Dengan demikian, citra Allah yang ada di dalam diri kita semakin mampu memantulkan cahaya kemuliaan Allah dengan gemilang. Dengan prosesi ini, maka kita akan dikaruniakan Allah kehidupan kekal. Jadi, orang Kristen tidak perlu menunggu kematian menjemput baru kemudian diperhitungkan apakah pahalanya cukup atau tidak membuat dia masuk ke dalam sorga. Ketika orang Kristen sudah menerima Kristus dan Kristus mengutus Roh Kudus, maka pada saat itulah
orang Kristen sudah menerima karunia keselamatan itu. Roh Kudus itu yang akan menolong manusia selama hidup di dunia ini. Jadi, keselamatan orang Kristen adalah hasil campur tangan Tuhan di dalam kita menjalani hidup kita di dunia ini. Itu semua terjadi dikarenakan kita yang meminta kepada Tuhan untuk campur tangan. Itulah artinya beriman. Jadi, sangat jelas mengapa dikatakan keselamatan hidup itu di kekristenan memiliki kepastian. Itu dikarenakan pola hidupnya di dalam kendali Roh Kudus. Itulah jaminan hidup sorgawi. Saudara-saudara yang terkasih, jumlah orang Kristen meningkat pesat, tetapi gaungnya hampir tidak berdampak. Kita sibuk mengkristenkan orang, tetapi tanpa sadar kita mengajari kekristenan yang berbeda dengan ciri Kristen yang diinginkan Allah melalui Alkitab. Kebenaran kekristenan memang sudah mutlak, tetapi kita sendiri sangat jauh dari sikap merenungi firman Tuhan, menyelami kehendak Allah. Tidak jarang, orang yang baru menjadi Kristen tampak jauh lebih berbahagia daripada yang sudah lama menjadi Kristen. Mengapa demikian? Karena dasar kasih yang merupakan ajaran Kristus yang paling fundamental yang merubahnya. Sifat ingin tahu para mu'alaf yang masuk Kristen inilah yang membuat mereka menggali Alkitab. Ini juga yang membuat banyak dari mereka memperoleh ajaran yang lebih murni dari ajaran agama sebelumnya. Dan inilah yang membuat mereka berbahagia. Muncullah pertanyaan yang menggelitik di hati kita. Mengapa begitu jauh damai sejahtera di dalam kehidupan orang Kristen? Kekristenan bisa begitu eksklusif terjadi pada kelompok tertentu. Lebih eksklusif lagi, hanya di dalam lingkup rumah saja. Dan lebih super eksklusif lagi, hanya di dalam diri sendiri. Apakah ini yang diinginkan Tuhan? Mari kita mulai untuk peduli sebagaimana Tuhan sangat peduli pada kita. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang Kristen semakin dalam terpuruk pada ritual dan tata ibadah. Mata orang Kristen dipaksa untuk melihat pemimpin ritualnya atau pemimpin agamanya. Bahkan orang Kristen turut semakin menggaungkan pemimpin agamanya. Orang Kristen sendiri yang membuat sekat antara dirinya dengan Allah melalui peraturan-peraturan yang dikalungkan ke lehernya. Semua ini terjadi karena orang Kristen semakin kehilangan arah dikarenakan semakin malas mengenali Tuhan melalui Alkitab. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh kalangan pejabat gereja yang relatif lebih mengerti tata ibadah dibandingkan Kristen awam. Fenomena ini sudah ada sejak dahulu, di mana para pejabat gereja memanfaatkan umat yang polos atau malas. Inilah awal rusaknya kekristenan, dengan membiarkan dirinya diombang-ambingkan pengajaran dalam bentuk peraturan dan tata ibadah. Kristus datang untuk memerdekakan kita, bukan menambah kuk di tengkuk kita. Semua itu dilakukan Tuhan agar tubuh kita tegak, mampu menatap kehadiran Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Salah satu ciri orang yang diselamatkan oleh kasih karunia adalah bekerja dengan tulus untuk menyelamatkan orang lain, menjadi patron atau pola yang bisa diikuti orang lain. Bila kita hanya merasa telah diselamatkan dan hidup dalam menara gading, itu hanya menunjukkan kita orang yang egois. Kita membungkus diri kita dengan selimut kesucian, menjauhkan diri dari orang-orang berdosa. Inilah orang Kristen yang tidak mengerti arti telah diselamatkan. Inilah orang Kristen yang paling munafik. Hanya Kristen di dalam diri sendiri dan atas penilaian diri sendiri juga. Bila seperti ini pemikiran orang Kristen, bagaimana orang berdosa bisa melihatnya sebagai orang yang telah diselamatkan? Bagaimana orang berdosa itu bisa meniru dia agar dapat juga hidup bersama Kristus? Inilah yang membuat Tuhan sering menangis melihat kelakuan orang Kristen. Janganlah orang Kristen membatasi dirinya bergaul dengan orang berdosa. Jangan pernah takut, karena seluruh dosa sudah ditebus, baik yang kita sembunyikan maupun yang belum kita lakukan. Semua itu diketahui Allah. Karena itu, konsep penebusan Allah berlaku di dalam kekekalan waktu Allah sendiri. Dia Allah yang sempurna dalam setiap pekerjaannya. Demikian juga dalam melakukan penebusan, semua tuntas dan sempurna. Yang Tuhan minta, jangan berbuat dosa lagi. Bukan menghindari orang berdosa. Berbuat bagi mereka sebagaimana yang Kristus telah lakukan. Itulah mengasihi. Karena hukum yang terutama hanya ada dua, mengasihi Allah dan sesama. Inilah inti dari seluruh hukum Allah, sekaligus intisari Alkitab. Sampai di sini pembahasan kita di bagian pertama, dan akan kita lanjutkan pada bagian kedua di episode berikutnya. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.